Young on Top Single Radio, supported by Optic 6. Alright, Yours, we're back ya di Young on Top Single Radio. Masih bersama saya Billy Bun, dan narasumber yang ada duduk di depan saya adalah Mas Andi F. Noya, hostnya Kick Andy. Tadi sebelum break, short break, saya nanya-nanya tentang keberuntungan dan apa yang dimiliki oleh seorang Andi Noya bisa seperti sekarang ini. Nah, tadi juga Mas Andi percis sebelum break juga bisa bilang waktu itu keberuntungan di dalam melihat mendapatkan suatu kesempatan. Iya. Jadi keberuntungan itu pada awalnya. Pada awalnya. Tapi kalau orang mengandalkan keberuntungan setiap saat, dia akan mati. Karena keberuntungan tidak akan selalu menyertai kita tanpa usaha, ya. Jadi ketika pintu terbuka, saya cepat masuk dan kemudian memahami bahwa saya punya banyak kekurangan. Itu yang membuat dalam bekerja saya selalu bilang, anak-anak ini S1 semua, bahkan ada S2, lulusan luar negeri pula. Apa artinya saya yang baru tingkat 3 dan mendapat kesempatan atau peluang atau keberuntungan tadi. Jadi saya harus memanfaatkan sebaik-baik mungkin agar peluang atau keberuntungan itu tidak kemudian tidak berwujud apa-apa. Maka apa yang saya lakukan di media Indonesia misalnya, saya pernah merangkap 3 jabatan sekaligus dengan 1 gaji. Orang bilang, teman-teman saya bilang, tolol betul kamu, kerja pas bandrol aja dong. Artinya kalau dibayar 10 perak, kerjakan sesuai dengan hitung-hitunganmu. Sesuai job desk. Saya bilang salah kalau menurut hati kecil saya, karena saya sekarang di sini belajar, mumpung masih muda. Jadi bahkan 3 pekerjaan saya rangkap. Kalau orang lain dulu jadi reporter, dikasih 1 penugasan, 2 penugasan, pulang lagi mau dikasih, dia bilang sudah dong, aku tadi udah 2, udah capek. Saya bilang sini kasih saya aja. Jadi saya mau 4, 5, 6, 7 saya kerjakan. Karena 1 ini peluang saya untuk belajar. Kedua, saya menyadari saya harus lebih baik dari teman-teman yang lain yang punya edukasi yang lebih baik, lebih lengkap. Okay. Nah, itu faktor yang saya pahami. Jadi memahami kelemahan kita itu juga salah satu faktor yang bisa membuat kita kemudian menutupi kelemahan kita dengan melakukan pekerjaan lebih baik dari teman-teman yang lain. Jadi membuka suatu, kalau orang bilang kan ya kita nunggu kesempatan datang gitu kan. Banyak orang nih yang punya pemikiran kesempatan itu datang. Tapi kalau saya ngeliat dari Mas Andi barusan deskripsikan, kesempatan itu bisa diciptakan. Harus diciptakan, walaupun masing-masing orang dengan latar belakang budaya, falsafah hidup dan lain-lain itu berbeda-beda ya. Tapi satu hal, banyak orang menunggu sekedar menunggu. Saya juga termasuk bukan orang yang begitu ambisiusnya dan menghalalkan semua cara untuk bisa naik ke puncak. Enggak. Saya membuktikan dengan pekerjaan dalam di kantor misalnya, dalam hubungan kita dengan sesama rekan, itu politiknya akan terjadi, sikut-sikutan akan terjadi, jegal-jegalan akan terjadi. Banyak orang yang berusaha naik ke permukaan dengan menekan kepala teman-temannya. Jadi dia menyembul ke atas tapi menginjak orang-orang lain atau teman-temannya. Itu biasanya nggak lama, nggak abadi. Yang abadi adalah ketika kita membuktikan memang kita bisa berenang ke atas dengan upaya, dengan semua persiapan yang kita lakukan. Oke. Nah, ini mundur sedikit ke belakang nih, karena ketika saya roadshow ke kampus maupun ke bikin seminar dan workshop, pertanyaan yang paling banyak, mungkin yang paling hype sekarang ini Mas Andi adalah tentang passion. Mereka pada nanya yang gimana sih untuk tahu passion kita. Nah, sekarang ini kan Kick Andy udah berapa tahun ini mengangkat tentang lentera jiwa, ya kan? Seberapa penting sih kita tahu atau berkarir atau memilih jurusan dulu deh, dari memilih jurusan sampai dengan berkarir yang sesuai dengan lentera jiwa. Iya, beruntunglah anak-anak muda yang sudah menemukan lentera jiwanya atau passion dia pada saat dia menentukan jurusan di perkuliahan. Itu beruntung sekali. Tapi tidak semua anak-anak muda menemukannya lebih dini atau pada awal-awalnya. Banyak yang bahkan sampai akhir kuliah nggak tahu bahwa passion dia apa, lentera jiwa dia apa. Bahkan ada yang mengatakan dia sudah tersesat. Sampai udah mau tamat bilang, aduh sebenarnya ini salah jurusan ini. Ngikutin pacar ya? Iya, udah gitu semester 1 putus lagi sama pacarnya. Rugi 2 kali ya. Nah, ada yang pengaruh orang tua besar sekali. Karena pada saat itu mungkin dia baru tamat SMA, dia mau melangkah maju untuk menentukan jurusan, orang tua begitu dominan. Karena dia juga masih bingung. Orang tua bilang, udah kamu jadi seperti ayahmu, jadi seperti ibumu. Ibumu dokter, ayahmu dokter, kamu jadi dokter aja. Ibumu sarjana hukum dulu, sekarang jadi lawyer, kamu jadi lawyer aja. Ibu atau orang tua itu ingin agar anaknya bahagia tentu ya. Pasti. Nah, kebahagiaan itu diukur dari berapa besar materi yang akan didapat dengan profesi yang akan dia tekuni nanti. Nah, hal-hal semacam ini yang membuat orang tua begitu dominan menentukan langkah pertama anaknya untuk menentukan jurusan atau masa depan dia.
Nah, ini faktor yang juga sebenarnya bisa menjebak kita. Jadi, kalau saya melihat passion itu adalah dasar yang harus dimiliki dulu oleh seseorang untuk bisa dia berhasil. Kalau kita tahu apa yang kita sukai dan kita kerjakan, itu sebenarnya 80% udah tinggal suksesnya. Enjoy-nya aja ya. Enjoy. Jadi bagaimana kita, istilah saya ke istri saya, aku ini kerja itu seperti rekreasi. Udah rekreasi dibayar pula. Enak ya. Double enaknya. Mas Andi, nah Mas Andi ini sendiri berkarir, memilih karir dan hingga saat ini di jurnalistik, ya. Kapan dan gimana waktu itu bisa tahu ini adalah passionnya Mas Andi? Nah, sekali lagi karena saya bilang saya beruntung dari awal ketika guru saya di kelas 4 SD. Jadi jangan juga mengabaikan sinyal-sinyal yang diberikan oleh orang-orang yang mengetahui kita dari awal. Dari orang tua biasanya ada sinyal yang kuat, wah anakku pintar ini, punya bakat ini, dan seterusnya dan seterusnya. Dari guru juga begitu. Jadi guru saya waktu di kelas 4 SD di Malang, dia melihat bahwa saya punya kemampuan yang luar biasa di atas rata-rata ketika pelajaran mengarang. Kemudian dia juga melihat saya terlalu pandai untuk melukis. Terlalu pandai nih. Terlalu pandai. Ini ada sedikit Sombong. kesombongan, nggak apa-apa Iya, tapi. karena nggak ada lagi yang saya disombongkan selain masa lalu. Oke. Ini namanya pemuda terjebak masa lalu. Iya. Silakan terus. Nah, jadi dari situ secara tidak langsung dia sudah menanamkan. Guru itu bilang, Andi Noya, kamu kalau nanti besar satu hari, ada sebenarnya peristiwa yang membuat dia sampai menasihatin saya seperti itu, karena saya gagal dalam pertandingan antar juara atau bintang kelas. Pada saat saya nangis, dia bilang, kamu sebenarnya anak pintar, kamu punya kelebihan, kamu kalau besar nanti kamu akan sukses untuk jadi wartawan. Tapi waktu itu dia bilang jadi hartawan. Seingat saya pulang lari ke rumah orang tua, saya bilang sama ibu saya, apa itu hartawan? Oh, itu orang yang duitnya banyak sekali. Oh, kalau gitu aku mau jadi hartawan. Tapi belakangan saya baru menyadari bukan hartawan, tapi wartawan yang dimaksud oleh guru saya. Jadi secara tidak langsung, saya itu sudah beri suntikan ya di alam bawah sadar saya bahwa saya punya kemampuan untuk menjadi seseorang dalam profesi sesuatu. Dari SD nih ya? Dari SD. Oke. Nah, tapi orang tua saya kan tidak mampu, jadi dia tidak bisa menyekolahkan saya lebih jauh daripada sekedar SMK. Maka dia memilih sekolah kejuruan dengan harapan saya tamat dari STM mesin, waktu itu saya harus bekerja. Oke. Tapi di alam bawah sadar bilang saya ini sebenarnya bukan orang teknik, saya ini orang sastra. Karena saya di STM itu ikut lomba baca puisi, ikut lomba mengarang, dan itu menjadi bahan tertawaan bagi anak-anak SMK karena dianggap banci gitu ya, perempuan banget anak-anak sastra ini. Nah, tapi saya bilang enggak, ini adalah tanda kutip lentera jiwa saya yang baru saya sadari belakangan setelah ada lagunya Nugi, Lentera Jiwa. Tapi passion saya ini. Maka waktu tamat STM, walaupun saya dapat beasiswa karena lulus terbaik di STM 6 Kramat, saya tetap memilih untuk melanjutkan ke sekolah tinggi publisistik. Karena di situ ada artikel di majalah Garis waktu itu, kalau Anda ingin jadi wartawan, inilah sekolahnya. Saya bilang, ini sekolah saya. Sehingga saya tidak mengambil beasiswa untuk jadi guru di IKIP Padang. Simple ya, ngikutin iklan itu ya. Yang sebenarnya sesuai dengan kata hati. Alright, oke, Yours jangan kemana-mana, kita akan break dulu. Tapi setelah ini saya masih akan terus menggali kiat-kiat pemikiran dan karakter seorang Mas Andi F. Noya, hostnya Kick Andy. Alright, don't go anywhere.